Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang vitamin larut minyak. Dengan beranggotakan saya sendiri, Muhammad Angelin, lalu ada Neja Nabila, ada Nur Alil Salma Darmais, Sahrul Hikam, dan Piranti. Vitamin dikenal sebagai kelompok senyawa organik yang tidak masuk dalam golongan protein, karbohidrat maupun lemak. Vitamin merupakan komponen penting dalam bahan pangan walaupun terdapat dalam jumlah sedikit, karena berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup serta pertumbuhan. Vitamin diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin larut lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limpatik untuk kemudian ikut dialirkan dalam peredaran darah. Jika lemak di tubuh kurang, maka penyerapan vitamin A, D, E, dan K pun akan terganggu. Nah, untuk pembahasan yang lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan oleh Sahrul Hikam. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin A. Langsung saja, vitamin A itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk alkohol, retinol, dalam bentuk aldehida itu retinal, dalam bentuk asam itu asam retinoat, dalam bentuk ester itu retinil. Nah, itu yang membedakannya itu ada di gugus fungsinya. Langsung saja, ini untuk struktur kimia vitamin A, untuk rumus empiris dan bobot molekulnya. Itu bisa dilihat saja di tabel. Nah, ini sifat fisikokimia dari vitamin A, asam retinoat ya. Untuk pembedanya itu serbuk kristal, kuning hingga orange muda, berat molekulnya itu 300,4. Ini untuk asam transretinoat ya, berat molekul yang ini. Sebenarnya berat molekul itu beda-beda tergantung bentuk dari vitamin A itu sendiri. Seperti dijelaskan di sini untuk retinol itu berat molekulnya itu 286 seperti itu. Dengan rumus empirisnya juga yang berbeda seperti itu. Nah, untuk kelarutannya praktis larut dalam air, larut dalam metilen klorida, sedikit larut dalam alkohol. Untuk titik leburnya itu 182 derajat Celcius. Untuk sumber vitamin A sediaan vitamin A itu sendiri, ini saya ambilnya itu dari pengujian. Ada yang full piece, jadi metode analisisnya itu ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam bentuk kapsul, minyak, campuran atau emulsi. Nah, kalau untuk yang tablet ini saya ambil itu di Indonesia itu ada yang vitamin A IV itu, tapi untuk metode analisisnya itu saya belum nemu seperti itu. Untuk sumber vitamin A itu sendiri, pangan nabati sumber vitamin A itu antara lain daun bayam, daun kelong, cabai, tomat, dan wortel. Untuk sumber hewaninya itu ada dari hati, kuning telur, susu, dan ikan. Langsung saja, ini metode analisisnya. Yang pertama, identifikasi vitamin A emulsi. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa tadi saya mengambil sediaannya itu dari metode analisisnya. Nah, ini berdasarkan Yerevan Pharmacopeia halaman 2686, bahwa pengujian itu menggunakan spektrometri UV-Vis. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dilihat atau dibaca ya, karena kalau misalkan dijelaskan mengenai prosedurnya itu akan memakan waktu yang sangat panjang seperti itu. Nah, ini untuk pengujian kromatografi cair LC ya, liquid kromatografi. Ini ada larutan uji A, larutan uji B, ada larutan pembanding B. Nah, ini dipersiapkan sebelum melakukan pengujian seperti itu. Nah, langsung ini ada penetapan kadar aksiroftal menurut Pharmacopeia 4 halaman 952 dengan prosedur seperti yang tertera di slide ya. Mungkin dibaca saja karena ini cukup panjang ya.
kalau dijelaskan juga. Untuk penetapan kadar vitamin A pulpis, nah ini tadi yang dalam bentuk pulpis berdasarkan Euravan Pharmacopoeia halaman 2686 seperti itu. Penetapan vitamin A pulpis itu ini sama si LC. Untuk prosedur pelaksanaan itu liquid chromatografi seperti itu. Mungkin bisa dibaca atau bisa dilihat di Pharmacopoeia halaman 2686 seperti itu. Nah, ini untuk pulpis juga sama. Ini untuk yang spektrofotometri ya spektrofotometri UV. Nah, penetapan kadar vitamin A dalam bentuk minyak menurut Euravan Pharmacopoeia halamannya itu 2685, berarti sebelum yang pulpis sama sebelum yang emulsi yang tadi ya. Ini halamannya untuk pengujiannya itu menggunakan spektrofotometri UV ya seperti itu. Nah, untuk pengujiannya juga ada yang menggunakan LC, itu yang bentuk minyak itu bisa menggunakan LC, liquid chromatografi atau kromatografi cair ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang vitamin D. Vitamin D ini merupakan turunan dari steroid. Vitamin D terbagi menjadi dua. Yang pertama vitamin D2 atau biasa disebut dengan ergotasierol. Ini merupakan struktur dari vitamin D2. Kemudian vitamin D3 atau biasa disebut dengan kolesterol. Ini merupakan struktur dari vitamin D3. Kemudian ini merupakan formula sediaan sirup pada vitamin D. Selanjutnya ini merupakan formula sediaan tablet pada vitamin D. Kemudian sumber vitamin D2 dan D3. Nah, sumber vitamin D2 ini biasanya berasal dari tanaman, kemudian jamur yang tumbuh karena dari paparan sinar matahari, kemudian ragu. Selanjutnya yaitu sumber dari vitamin D3 biasanya berasal dari hewani, contohnya ikan, minyak ikan, kuning telur, dan mentega. Selain dari hewani ada juga sediaan suplemen. Selain dari hewani, tubuh kita sendiri juga memproduksi vitamin D. Vitamin D itu sendiri prekursor dari dehidrokolesterol ini ketika terpapar sinar matahari akan berubah menjadi previtamin D3 dengan temperatur kulit tubuh kita sendiri akan disintesis menjadi vitamin D3. Kemudian vitamin D ini dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri UV. Vitamin D ini diperoleh pada penyerapan UV pada panjang gelombang maksimum 265 nanometer dan panjang gelombang minimum pada 228 nanometer. Standarnya, vitamin D dapat terdeteksi pada panjang gelombang 250 nanometer. Ini merupakan contoh spektrum UV. Di sini terdapat vitamin D pada panjang gelombang maksimumnya 265 nanometer. Spektrum tersebut diacu pada jurnal ini. Kemudian selain itu, vitamin D dapat dianalisis dengan menggunakan HPLC. Panjang gelombang yang digunakan pada metode HPLC ini yaitu pada panjang gelombang 254 nanometer dengan fase gerak 90% metanol dalam air. Kemudian suhu kolom dipertahankan konstan pada 40 derajat Celcius. Ini merupakan contoh kromatogram waktu referensi pada hasil reaksi vitamin D. Ini sumbernya berasal dari Florey volume 13.
Ya, selanjutnya saya, Neiza, akan menjelaskan mengenai vitamin E. Berikut adalah struktur kimia dari tokoferol. Tokoferol adalah senyawa penting yang berada dalam vitamin E. Dalam vitamin E, tokoferol itu berbeda-beda. Ada yang dikenal dengan alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol. Di antara keempatnya ini, alfa tokoferol adalah vitamin E yang paling tinggi keaktifannya, sehingga nama vitamin E yang digunakan adalah alfa tokoferol. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa struktur kimia tokoferol itu diambil dari alfa tokoferol karena alfa tokoferol adalah salah satu yang paling penting di antara keempat jenis tokoferol yang lainnya. Nah, karena alfa tokoferol paling penting, ternyata alfa tokoferol ini ada dua bagian, yaitu disebut alfa tokoferol bebas, dan yang kedua adalah alfa tokoferol asetat atau alfa tokoferol asetat ini dalam bentuk esternya. Jadi yang ini dalam bentuk bebas, yang ini dalam bentuk esternya. Dan ini adalah beberapa perbedaan yang dapat terlihat antara alfa tokoferol bebas dan alfa tokoferol ester. Dilihat dari perbedaan gugusnya, gugus R, susunan, dan berat molekulnya ini berbeda keduanya. Selanjutnya adalah formula. Formula yang saya ambil ini berasal dari Handbook of Pharmaceutical Manufacturing dari halaman 521 dan 523. Ini berikut ada vitamin E tablet dan vitamin E chewable tablet. Dapat dilihat di formula ini komposisinya yang digunakan adalah vitamin E asetat. Yang ini juga vitamin E asetat, lalu ini juga vitamin E asetat. Kenapa vitamin E asetat yang digunakannya? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa alfa tokoferol itu terdapat dua bagian, yaitu ada yang dalam bentuk bebas dan dalam bentuk ester. Nah, untuk alfa tokoferol dalam bentuk bebas ada kekurangannya, yaitu dia cepat teroksidasi oleh sinar UV dan juga oleh udara, sehingga tidak stabil untuk digunakan. Maka dari itu digunakanlah alfa tokoferol yang ester karena dia stabil, dan sehingga alfa tokoferol ester ini digunakan penggunaannya untuk pembuatan sediaan yang digunakan saat ini karena dianggap stabil. Maka dapat terlihat di sini vitamin E asetat yang digunakannya yaitu merupakan termasuk alfa tokoferol dari ester. Lalu selanjutnya ada sediaan atau contoh-contoh produk-produk yang sudah tersedia di masyarakat, yaitu beberapa mereknya sudah kita ketahui. Ini merupakan contoh-contoh dari vitamin E dalam bentuk suplemen makanan. Jadi sudah bisa dilihat bahwa vitamin E ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita dalam penggunaan suplemen makanan. Lalu untuk sumber dari vitamin E yang bisa kita dapatkan dari makanan, yaitu yang pertama adanya minyak dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, bunga, matahari, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Jadi minyak tumbuhan. Lalu bisa didapatkan dari kecambah, kuning telur, ayam, gandum, dan ikan. Lalu selanjutnya adalah adanya metode analisis yang digunakan untuk menganalisis vitamin E. Metode analisis yang digunakan yang pertama yaitu adanya metode serimetri. Jadi, untuk prinsip dasar dari metode serimetri ini, tokoferol asetat yang merupakan tokoferol dalam bentuk ester akan dihidrolisis dengan asam sehingga nantinya akan menghasilkan tokoferol bebas. Sudah dijelaskan bahwa tokoferolnya itu nantinya akan tidak stabil dalam larutan basah. Untuk cara penetapannya, tokoferol asetat dihidrolisis dengan asam sulfat 15% dalam etanol 95%, kemudian dititrasi dengan serium 4 sulfat 0,01N menggunakan indikator difenilamin. Kenapa menggunakan indikator difenilamin? Karena ini merupakan salah satu indikator yang penting untuk melakukan proses metode serimetri. Lalu yang kedua ada metode spektrofotometri. Ketika menggunakan metode spektrofotometri, bentuk dari senyawanya yang merupakan alfa tokoferol ini dalam etanol akan mempunyai gelombang maksimum 292 nanometer dan dalam sikloheksan mempunyai gelombang maksimum 298 nanometer, sedangkan tokoferol asetat dalam etanol 95% dan sikloheksan mempunyai gelombang maksimum 284 nanometer.
Berikut merupakan ketentuan-ketentuan ketika menggunakan metode spektrofotometri dan menggunakan pelarut-pelarut yang digunakan seperti etanol dan sikloheksan. Selanjutnya ada metode kolorimetri. Jadi, dalam AOAC tahun 1975, penetapan kadar vitamin E dalam makanan baik dalam bentuk kering maupun basah dilakukan secara kolorimetri. Prinsipnya adalah alpha-tokoperol diekstraksi dari sampel dengan pelarut organik, lalu akan terbentuk residu lemak. Kemudian, residu lemak tersebut akan disabunkan. Lalu, alpha-tokoperol akan diisolasi dengan kromatografi lapis tipis dan ditetapkan kadarnya secara kolorimetri. Untuk penetapan kadar menggunakan metode Purter-Meyer. Jadi, metode Purter-Meyer ini adalah reaksi oksidasi tokoperol oleh asam nitrat yang akan menghasilkan tokokinon yang berwarna merah dan dapat diukur absorbasinya pada gelombang 470 nanometer. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis vitamin E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada vitamin K. Pada vitamin K ini ada 3 senyawa yang menunjukkan aktivitas vitamin K. Nama-namanya terlampir. Masing-masing dikenal sebagai vitamin K1, vitamin K2, dan vitamin K3 atau disebut juga sebagai filoquinone atau fitomenadion, menaquinone, dan menadion. Dapat dilihat struktur dari vitamin K1, vitamin K2, dan vitamin K3. Berikut formula dan bentuk sediaannya. Sumber vitamin K dapat didapatkan dari sayuran hijau seperti bayam, kale, brokoli, kubis, kol buncis, dan lobak hijau, atau pada buah-buahan seperti buah delima, plum, kiwi, blueberry, alpukat, tomat, dan anggur, atau juga pada minyak nabati. Nah, minyak nabati ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan, contohnya minyak canola, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Kemudian vitamin K juga terdapat pada kacang-kacangan, misalnya pada kacang mete, kacang kedelai, kacang hijau, kacang polong, dan kacang merah. Selain dari sayuran hijau, buah-buahan, minyak nabati, dan kacang-kacangan, vitamin K juga terdapat pada keju, daging, jeroan seperti hati sapi dan ayam, telur, susu, dan makanan laut seperti ikan dan udang. Metode analisis yang dilakukan pada vitamin K ini dapat dilakukan dengan prosedur sentimetri yang didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi untuk ketiga senyawanya. Kemudian uji USP untuk menadion yang melibatkan reduksi dengan zinc dan hidroklorik acid. Nantinya bentuk tereduksinya kemudian dititrasi dengan serik sulfat dan O-phenantrolin yang digunakan sebagai indikator. Kemudian menadion dan kedua vitamin K bereaksi dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine untuk menghasilkan produk warna yang sesuai untuk nantinya penentuan kalorimetri. Kemudian ketiga senyawa dapat juga ditentukan secara katalitik mereduksi quinone menjadi hidroquinone dalam larutan butanol. Kemudian direaksikan dengan 2,6-diklorofenol, indofenol tanpa adanya udara. Nah, nantinya akan adanya penurunan intensitas warna indofenol yang merupakan ukuran dari quinone yang awalnya ada. Pada metode ini sangat sensitif. Kemudian metode dengan penyerapan ultraviolet dapat juga dilakukan untuk pengujian zat atau formula sederhana. Kemudian menadion juga dapat ditentukan secara polarografis.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.